Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto dengan NIM 25426719296. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan 2025 Batch 2 di LPTK UIN Palangkaraya. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Kuala Kapuas, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN dengan model pembelajaran Based Learning di kelas 11 dengan materi bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Berikut video praktek pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, keadaan semuanya baik-baik saja. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa akan dipimpin oleh Imam Nur Salam. Bapak sampaikan, silahkan untuk ke depan. Sini, maju sini, sebelah sini. Silahkan. Adalah teman-teman, sebelum pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih, silahkan. Baiklah, yang selanjutnya Bapak absensi terlebih dahulu. Abdul Rosid, Ahmad Rizal, Ahmad Yanur, Aldi, Akbar Fadilah, Anzani, Ahmad Jailani, Isma Soraya, Hairil, Muhammad Aldi, Muhammad Rifai, Muhammad Rizki, Muhammad Rizki N, Rizki Maulida, Imam Nur Salam, Humairo, M. Hafiz. Ada yang tahu arti janji apa? Kalian bisa lihat gambar ya. Kalian bisa lihat gambar. Ada gambar 2.1, ada gambar 2.2, kemudian ada gambar 2.3, gambar 2.1. Amati gambar atau ilustrasi di bawah ini, lalu berikan tanggapan kalian yang dikaitkan dengan materi hari ini, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Yang pertama, Akbar Fadilah. Akbar Fadilah, pertanyaan yang pertama, pernahkah kamu mendengar bukti iman berkaitan dengan memenuhi janji, mensyukuri nikmat, dan memelihara lisan, dan menutup aib orang lain? Pernah mendengar? Terus kemudian? Adanya bukti menepati janji bersyukur atas nikmat Allah, menjaga perkataannya, dan tidak membuka aib orang. Terima kasih, jawabannya betul. Terima kasih untuk Akbar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning, kalian dapat menganalisis bukti iman, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain dengan baik dan benar. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning,
kalian dapat mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain dengan bagus. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya hari ini, melalui model pembelajaran problem based learning, murid kalian meyakini bahwa bukti iman itu adalah memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain adalah ajaran agama dengan sepenuh hati. Bapak mengharapkan kalian berdiri. Silakan. 1, 2, 3. Kita ice breaking dulu ya. Tepuk anak soleh ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah. Sepertinya supaya lebih semangat lagi, sekali lagi ya, tepuk anak solehnya sekali lagi. 1, 2, 3, tepuk anak soleh. Rajin ngaji. Materi kita hari ini adalah makna keimanan ya. Makna keimanan. Iman tidak hanya diyakini dari dalam hati, tetapi juga harus diwujudkan dari perilaku sehari-hari. Orang yang beriman akan menunjukkan sikap bertanggung jawab, bersyukur, menjaga perkataan, dan tidak memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Nah, sekarang Bapak bertanya kepada kalian, arti iman apa? Arti iman. Arti iman? Arti iman adalah percaya dan yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah yakin, berarti kalian harus melaksanakan tanggung jawab kalian, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Sabda Nabi, iman memiliki lebih dari 70 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini penjelasan terkait makna keimanan sudah dijelaskan dalam sabda Nabi. Yang selanjutnya, memenuhi janji sebagai bentuk keimanan. Apa itu janji? Apa itu janji? Tadi di persepsi di awal Bapak menyampaikan terkait dengan pengertian janji. Nah, sekarang kalian lebih bisa melihat secara jelas apa itu memenuhi janji. Memenuhi janji berarti melaksanakan sesuatu yang telah diucapkan atau disepakati dalam Islam. Kemudian janji adalah amanah yang harus dijaga. Berarti kesimpulannya adalah, janji itu adalah amanah. Janji itu adalah amanah. Kenapa? Sesuatu yang harus ditepati. Misalnya apa? Misalkan kita berjanji bersungguh untuk mengerjakan tugas, tapi kita malah tidak mengerjakannya. Itu salah satu janji yang kita lakukan atau tidak kita laksanakan. Oke, ada lagi yang lainnya? Tidak ada. Oke, terima kasih. Jawaban teman kalian bagus ya. Tepuk tangan untuk teman kalian, Hairil. Terkait tentang memenuhi janji sudah Bapak jelaskan dan sudah jelas tertera dalam layar di slide. Kemudian yang selanjutnya adalah dalil memenuhi janji. Dalilnya adalah Allah berfirman dalam Al-Quran, dan tepatilah janji. Karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawaban. Dalilnya terdapat dalam Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 34. Janji harus ditepati, ya. Janji adalah sebuah tanggung jawab. Jadi harus dilaksanakan dengan baik. Baiklah, yang selanjutnya, akibat tidak memenuhi janji. Yang pertama, menurunkan kepercayaan orang lain. Maksudnya gimana?
Kenapa nak? Kurang mempercayai kita lagi, Pak. Sekali dia melakukan kesalahan, orang tidak akan percaya lagi. Terus yang kemudian yang kedua, mendapat dosa karena orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik, satu, tidak sesuai dengan perkataannya. Kedua, ngomongin teman di belakang. Boleh. Terus ketiga, mengingkari janji. Nah, apa yang sudah kalian sebutkan tadi adalah ciri-ciri orang munafik. Mendapat dosa karena orang munafik. Yang ketiga, merusak hubungan sosial. Merusak hubungan sosial, ya hubungan pertemanan kalian. Ya, baik itu di luar sana ataupun di lingkungan sekolah. Oke, yang selanjutnya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mensyukuri nikmat Allah. Kalau kalian mensyukuri, maka nikmatnya akan ditambah. Nah, sekarang pengertian syukur. Ayo, sebelum Bapak jelaskan, arti syukur itu apa? Rasa terima kasih kita kepada Allah. Terus apa lagi? Ada lagi? Nggak ada lagi. Rasa terima kasih kita kepada Allah. Nah, terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini secara penjelasan ya, syukur itu adalah rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan, baik berupa kesehatan, rezeki, ilmu maupun kesempatan hidup. Nah, sekarang kita ini kan lagi belajar. Ini berarti adalah bentuk rasa syukur. Bentuk rasa syukurnya karena kalian apa? Bisa bertatap muka dengan gurunya, ya, melaksanakan proses pembelajaran. Jadi bentuk syukur itu bukan hanya ketika kita mendapatkan nikmat yang berupa rizki saja, tapi kesehatan, kemudian ilmu, kesempatan hidup itu juga merupakan bentuk syukur. Baiklah, Bapak lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Cara bersyukur kepada Allah itu ada 3. Yang pertama adalah dengan hati. Dengan hati itu maksudnya gimana? Dengan hati itu maksudnya adalah meyakini bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke pengertian iman. Iman itu kan artinya yakin. Nah, berarti segala sesuatu yang kita yakini adanya Allah dan Allah yang memberikan nikmat itu kepada manusia. Yang kedua, dengan lisan. Setelah diniatkan dari dalam hati, ya, kemudian ucapkanlah dengan lisan. Lisan itu artinya apa, nak? Perkataan. Mengucapkan alhamdulillah dan berbicara baik. Bentuk syukurnya, alhamdulillah hari ini saya masih diberikan kesehatan, bisa bertemu dengan ibu bapak saya, bisa bertemu dengan guru saya, bisa bertemu dengan teman-teman saya yang ada di sekolah. Alhamdulillah hari ini saya sudah makan siang. Alhamdulillah saya mendapatkan baju bagus. Nah, jadi semua itu rasa bentuk syukur. Bapak akan membentuk 4 kelompok, ya. Bapak akan membentuk 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silahkan disusun meja dan kursinya, ya. Untuk kelompok sudah dibagi ketua kelasnya. Silahkan dimulai untuk bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Silahkan disiapkan pulpennya. Bapak akan membagikan lembar kerja, ya. Satu kelompok silahkan dikerjakan secara bersama-sama. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Tulis nama kelompoknya, kemudian kelas dan tanggal di bagian depan. Kemudian kalian menjawab di lembaran yang kedua dan yang ketiga. Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan ke Bapak.
Kalian menjawabnya langsung di lembaran ya. Ya, Pak. Tulis nama kelompoknya dulu. Sudah, Pak. Ya, disalin. Kalian tulis di bagian depan dulu. Ini Bapak jelaskan ya. Bapak jelaskan ulang. Di bagian depan nama kelompok ya. Nama kelompok, jumlahnya ada berapa, kemudian kelas, hari dan tanggal hari ini ya. Terus kemudian sebelum kalian menjawab soal, di situ kalian baca dulu instruksinya ya. Mensyukuri nikmat, kemudian ada dalil ya, kemudian memelihara lisan, menutup aib orang lain. Nah, di sini ada beberapa yang memang harus kalian baca dulu sebelum menjawab soal. Nah, terus kemudian ini ada studi kasus ya, menganalisis. Kalian menganalisis. Kasusnya adalah di lembaran 3, nak. Perhatikan, di lembaran 3. Nah, ada sebuah kasus ya. Nah, itu tentang Rina berjanji kepada temannya. Nah, setelah kalian membaca itu, kalian lanjutkan dengan menjawab soal. Jawaban itu dapatnya dari mana? Dari yang sudah kalian baca tadi. Gimana? Sudah jelas? Terus kemudian di lembaran yang selanjutnya kalian diminta untuk menulis kesimpulan ya. Untuk menulis kesimpulan di situ ada tabel. Kalian tinggal mencentang iya atau tidak. Itu soalnya 1 sampai 5. Cukup jelas? Jelas, Pak. Kelompok 1 jelas? Kelompok 2 jelas? Kelompok 3 jelas? Kelompok 4? Alhamdulillah. Silakan dilanjutkan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah lembar keberapa? Ada lembar 2. Sudah lembar keberapa? Ayo. Tinggal nyalin. Tinggal nyalin. Jika masih ada yang belum paham, nak, silakan ditanyakan. Ya. Sudah lembar keberapa?
Kenapa? Apa? Ini Pak, jadi cara kita berdasarkan ayat dan hadis di atas, mengapa memenuhi janji itu sangat penting dalam Islam. Jadi ini dijelaskan secara rumit aja atau secara detail Pak? Diperkenalkan kelompok dan namanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Imam Salah, saya Muhammad Ali, saya Humaira, saya Sofia, saya Ralima, saya Bahmi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk Silakan. Silakan, Nak. nomor 1 yaitu berdasarkan ayat dan hadis di atas, mengapa memenuhi janji itu sangat penting dalam Islam. Ya, alasannya yaitu memenuhi janji sangat penting karena termasuk bagian dari keimanan seorang muslim. Terus kemudian yang selanjutnya, satu pertanyaan. Silakan perwakilan dari kelompok yang lain, satu pertanyaan. Ya, silakan. Saya Muhammad Rizky dari kelompok 3 ingin bertanya, apa akibat jika seseorang tidak menempati janji pada temannya? Bapak ulang sekali lagi ya, pertanyaan dari kelompok 3. Seandainya tidak menepati janji kepada teman, akibatnya apa? Silakan. Akibatnya adalah kehilangan kepercayaan, merusak persahabatan, dan dianggap sebagai orang yang tidak percaya. Bagaimana kelompok 2? Jawabannya benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih sudah presentasi. Silahkan ditutup, kemudian duduk kembali. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi presentasi kami. Di sini dengan saya sendiri Hairil, samping saya ada Aldi Prasetyo, ada Muhammad Rijal, Muhammad Rizky, dan Ahmad Yanus. Jadi yang kegiatan nomor 1 ini akan dibacakan oleh saudara Rizky. Yang pertama, berdasarkan ayat dan hadis di atas, mengapa memenuhi janji itu sangat penting dalam Islam? Karena memenuhi janji menunjukkan keimanan dan tanggung jawab seseorang yang mengerti janji disukai Allah dan mencerminkan akhlak mulia. Orang yang ingkar janji termasuk jika orang yang munafik. Silakan kelompok 1, ya. Apa yang dimaksud dengan menelaah ayat dan hadis? Tolong diulang lagi, Nak, pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan menelaah ayat dan hadis? Silakan dijawab. Jawabannya, menelaah ayat dan hadis adalah memahami dan mengkaji maknanya untuk menemukan pesan dan nilai yang terkandung di dalamnya. Bagaimana kelompok 1? Sudah benar jawabannya? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, anggota kelompok kami yang bernama saya Abdul Wasid, yang kedua Abdul Fadila, ketiga Iromadati Limat, keempat Isma Soraya, kelima Muhammad Rifai, keenam Muhammad Hafiz, ketujuh Rizky Amelia Maulida. Ya,
Hasil diskusi pertama kali ini akan dijawabkan oleh Rizky Amelia Maulida. 1. Karena memenuhi janji merupakan tanda keimanan dan sifat orang yang jujur. Islam mengajarkan agar setiap janji dipenuhi sebab janji akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Orang yang mengingkari janji termasuk ciri orang munafik. 2. Oke, satu pertanyaan. Silahkan. Ya, silahkan. Saya Ahmad Anwar izin bertanya, mengapa menepati janji dianggap sebagai tanda keimanan dalam Islam? Silahkan menepati janji, tanda keimanan dalam Islam. Silahkan. Ya, menepati janji adalah tanda keimanan karena menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa orang beriman selalu menepati janji. Bagaimana? Apakah jelas dan benar jawabannya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rizky Nur Fatahillah. Saya Taufik Fatul Musa. Saya Ahmad Yaladi. Saya Yunus. Lalu sebelumnya kami ingin membacakan tentang diskusi kami selama ini. Pada kegiatan pertama akan dibacakan oleh Ahmad Jailani. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, mengapa memenuhi janji itu sangat penting dalam Islam? Karena janji adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Orang yang mengingkari janji termasuk tanda orang munafik, sehingga menjaga janji adalah wujud iman dan menjaga kepercayaan. Nomor 2 akan dibacakan oleh Yunus. Nomor 2. Apa ya saja wujud nyata dari mensyukuri nikmat yang diberi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Selalu mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang diterima, menggunakan nikmat seperti kesehatan, ilmu, harta untuk kebaikan dan dilanjutkan oleh para. Sebutkan 3 contoh ucapan yang harus kita hindari dalam upaya mengenal lisan. Berkata bohong, mengucapkan kata-kata kasar atau kotor, menggibah atau menyebabkan fitnah. Kalau kami yang pernah ada yang ingin bertanya, Silahkan. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Ada yang ketinggalan? Menutupi aib orang lain. Mengapa kita harus menutupi aib orang lain? Tadi sudah Bapak jelaskan. Kenapa kita harus menutupi aib orang lain? Ya, silahkan. hingga pertanyaan dari kelompok 2, dampak negatif apabila kita menutupi aib orang lain itu antaranya bisa menimbulkan bullying, bisa memunculkan kepercayaan dan menyebabkan terjadinya kesalahpahaman. Ya, kelompok 2, bagaimana jawabannya betul? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan ditutup diskusinya. Terima kasih untuk presentasinya semua kelompok. Tepuk tangan untuk semuanya. Ada beberapa hal yang Bapak sampaikan berkaitan dengan presentasi hasil kelompok. Yang pertama, Bapak ucapkan terima kasih dan kalian sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memaparkan hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan secara berkelompok, itu pertama. Dan yang kedua, masukan dari Bapak lebih disiapkan lagi ya, terutama dalam penyampaian ya, dalam penyampaian. Tadi sudah bagus kalian menyampaikan dengan secara bergantian. Nah, ada beberapa jawaban yang memang ada yang pas, ada yang belum pas, ada yang sudah bagus. Perhatikan kesimpulan materi hari ini. Keimanan seseorang tercermin dalam sikapnya terhadap janji. Rasa syukur, ucapan, dan bagaimana ia memperlakukan sesama. Memenuhi janji adalah tanda tanggung jawab dan integritas seseorang muslim
Bersyukur kepada Allah membawa keberkahan dalam hidup. Menjaga lisan menghindarkan kita dari dosa dan konflik sosial. Itu simpulan dari materi hari ini. Nanti ada tugas mandiri buat kalian, ya. Silahkan nanti di scan barcode-nya. Ini tugasnya adalah individu, ya. Tugasnya individu. Nah, kemudian nanti setelah kalian masuk ke dalam link tersebut, kalian silahkan selesaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik dan benar. Silahkan perwakilan dari 1 ataupun 2 orang, apa yang kalian rasakan kesan dan pesannya untuk pembelajaran hari ini. Silahkan, ya, namanya siapa? Berdiri, nak, berdiri. Ya, hadapnya ke sana. Ya. Saya Pak Irfan dari Muhammadiyah. Kesan-pesan saya yang saya pelajari hari ini adalah bagaimana caranya menjaga lisan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan bagaimana caranya menjaga hubungan baik dengan orang lain agar tidak menyebabkan kerusakan antar manusia. Terima kasih. Pelajaran minggu depan yaitu temanya tentang sikap tercela, ya. Jadi nanti bisa kalian pelajari apa-apa saja sikap tercela, ya. Bisa dilihat dari buku yang sudah kalian pegang. Bapak mintakan kepada siswa, salah satu siswa untuk maju ke depan membacakan doa. Inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Terima kasih Sylvia, silakan duduk kembali. Demikian pembelajaran pendidikan agama Islam pada kesempatan pagi hari ini. Bapak akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.